Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah aljabar linier di pertemuan ke-9. Hari ini saya akan membahas tentang pengantar vektor. Vektor ternyata sering kita manfaatkan dalam kehidupan kita selama ini loh teman-teman. Jadi menurut teman-teman vektor itu apa sih? Jadi, salah satu manfaat vektor dalam kehidupan kita adalah dalam penggunaan GPS atau Global Positioning System. Apabila teman-teman sedang membutuhkan petunjuk arah suatu tempat, teman-teman dapat mengandalkan sistem GPS dari HP ya. Nah, GPS ini akan menentukan letak lokasi yang akan dituju dengan bantuan satelit. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, teman-teman bisa langsung menemukan lokasinya. Selain itu, GPS juga akan menunjukkan arah untuk sampai ke lokasi tersebut. Nah, mendengar istilah vektor, mungkin teman-teman akan berpikir bahwa kita akan membahas tentang vektor di mata pelajaran fisika ya. Tapi kali ini kita akan membahas vektor untuk pelajaran aljabar linier. Sebetulnya untuk pembahasan mengenai vektor dalam fisika sangat berhubungan dengan vektor yang ada di dalam aljabar linier atau matematika. Seperti yang teman-teman ketahui, vektor dalam fisika itu merupakan salah satu dari dua jenis besaran selain besaran skalar. Jika besaran skalar itu hanya memiliki nilai saja, vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, dari besaran skalar itu adalah panjang, volume, suhu, ada luas, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari vektor yaitu ada percepatan, medan magnetik, kecepatan, dan lain-lain. Untuk jenis-jenis dari vektor di dalam aljabar linier itu sendiri ternyata terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada vektor 0 atau merupakan suatu vektor yang dimana panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Yang kedua, vektor posisi, yaitu suatu vektor di mana posisi titik awalnya di 0, sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu yaitu selain titik 0,0. Yang ketiga adalah vektor satuan yang merupakan suatu vektor di mana panjangnya adalah satu satuan. Dan yang keempat adalah vektor basis yang merupakan suatu vektor di mana panjangnya itu satu satuan tetapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Baik, kita lanjut. Nah, vektor itu adalah suatu potongan, ruang, segmen, garis yang mempunyai arah. Ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam fisika itu ada dua, ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Nah, jadi besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak mempunyai arah. Contohnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya yaitu ada besaran pokok, energi, usaha, luas, volume, dan lain-lain. Untuk besaran vektor itu sendiri merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya ada kecepatan, gaya momentum, percepatan, perpindahan, dan lain-lain. Baik, kita akan membahas satu persatu. Kita akan membahas dulu tentang besaran vektor ya. Besaran vektor merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Teman-teman di sini bisa lihat ada gambar satu ya. Di sini ada garis dari A ke B menunjukkan bahwa A dan B ini merupakan satu arah karena di sini besaran vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah, makanya gambarnya seperti ini. Nah, untuk metode penyelesaian vektor itu sendiri ada 3 cara. Yang pertama, memakai metode grafis. Penyelesaian vektor dengan menggunakan grafis dapat kita lakukan dengan cara menggambar vektor tersebut. Artinya, baik titik tangkap, panjang, dan arah vektor itu harus jelas dan terukur. Hasil pengukuran vektor dengan cara ini memiliki banyak kelemahan juga, salah satunya yaitu sulit untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya. Karena untuk mendapatkan hasil pengukuran membutuhkan ketelitian dalam penggambaran.
Yang kedua ada metode jajar genjang. Nah, dikatakan metode jajar genjang ini karena dalam setiap penyelesaiannya, kedua vektor selalu dibuat dalam bentuk jajaran genjang. Dari bentuk jajar genjang itulah akan dicari resultan atau nilai gabungan dari kedua vektor tersebut. Dan yang ketiga adalah metode analisis. Metode analisis ini ditandai dengan diuraikannya setiap vektor ke arah dua sumbu bidang yang ditempatinya, misalnya sumbu X dan sumbu Y. Setelah diuraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y, maka semua vektor yang searah sumbu itu dijumlahkan. Hasilnya adalah penjumlahan vektor yang searah dengan sumbu X dan vektor yang searah dengan sumbu Y. Selanjutnya, operasi-operasi pada vektor. Operasi pada vektor itu tidak jauh berbeda dengan adanya operasi yang di aljabar ataupun di fisika ya teman-teman. Operasi vektor pada bidang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dengan skalar dan perkalian dua vektor. Nah, hari ini kita mempelajari tentang operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Untuk penjumlahan vektor ada dua, yang pertama metode jajar genjang dan ada metode segitiga. Penjumlahan vektor merupakan dua vektor atau lebih yang dapat dijumlahkan dan dikurangkan ya. Penjumlahan vektor dengan metode ini adalah merangkai setiap vektor sedemikian sehingga ujung suatu vektor itu bertemu dengan pangkal vektor yang lain. Resultan vektor diperoleh dengan menarik vektor yang baru yang dimana pangkalnya itu berada di pangkal rangkaian dan ujungnya berada di ujung rangkaian. Untuk menjumlahkan vektor secara geometri ada banyak cara, antara lain dengan cara metode jajaran genjang, metode segitiga, metode poligon, dan metode analisis. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan menggunakan penjumlahan jajar genjang. Metode jajar genjang yaitu salah satu metode grafis yang dipakai untuk menjumlahkan beberapa vektor, baik itu vektor yang berjumlah 2 atau vektor yang lebih dari 2. Dua buah vektor atau lebih dapat dijumlahkan dengan melukiskan sebuah jajaran genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya. Adapun resultannya diperoleh dari diagonal jajaran genjang, yaitu titik pangkalnya sama dengan kedua titik pangkal vektor tersebut. Nah, untuk cara melukiskan gambar resultan dua buah vektor dengan metode jajaran, yang pertama kita letakkan dulu nih titik tangka vektor 1 dan 2 pada satu titik sesuai nilai dan arah masing-masing vektor. Yang kedua, tariklah garis dari ujung vektor 1 sejajar dengan vektor yang lain ataupun sebaliknya. Lalu yang ketiga, tariklah garis dari titik pangkal kedua vektor sampai ke titik potong garis sejajar vektor tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah penjumlahan dan pengurangan menggunakan metode jajar genjang. Di sini ada F1 ditambah F2, di mana F1-nya ini dan F2-nya di bawah, maka F1 dan F2-nya ditarik garis lurus membentuk jajar genjang. Demikian pula dengan pengurangan, ada F1 kurangi F2, F1 kurangi F2. Nah, ini ditarik ke arah kiri. Kalau yang penjumlahan dia ditarik ke arah kanan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja di contoh soal ya. Penjumlahan vektor itu dapat dilakukan dengan 3 metode ya teman-teman, yaitu dengan metode poligon, metode jajaran genjang, dan metode analisis. Nah, rumus yang digunakan dalam menjumlahkan vektor dengan metode poligon dan jajar genjang adalah sebagai berikut ini. R sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah 2 dikali A kali B kali cos beta ya. Nah, meta pada rumus di atas menyatakan bahwa sudut apit antara vektor A dan B. Selanjutnya, jika kita melakukan penjumlahan dengan metode analisis, maka langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita uraikan dulu ke setiap vektor.
Kita uraikan dulu setiap vektor ke sumbu koordinat X dan Y, lalu resultankan vektor yang mengarah ke sumbu X. Selanjutnya resultankan vektor yang mengarah ke sumbu Y. Yang terakhir adalah jumlahkan seluruh vektor dengan menggunakan rumus R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Pada saat kita meresultankan vektor yang mengarah ke sumbu X dan Y, maka kita perlu perhatikan tanda dari vektor tersebut. Jika vektor arahnya ke kanan atau ke atas, maka tanda vektor itu positif. Sedangkan jika vektor arahnya ke kiri atau ke bawah, maka tanda vektor itu negatif. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal berikut. Di sini teman-teman tahu ada soal ya, diketahui dua buah vektor, A-nya adalah 8, B-nya adalah 4 dengan satuannya adalah 60 derajat. Hitunglah besar resultan kedua vektor tersebut. Nah, kita pakai rumus yang di atas. R sama dengan akar A kuadratnya adalah 8 kuadrat ditambah dengan B kuadrat adalah 4 kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan A ya 8, B-nya adalah 4 dikali cos betanya adalah 60 derajat. Hasilnya adalah akar 64 ya, didapat dari 8 kuadrat ditambah 16 ditambah 32 adalah akar 80. Hasilnya adalah R sama dengan 4 akar 5. Jadi resultan kedua vektor A dan B adalah 4 akar 5 mili per second. Selanjutnya penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Metode segitiga merupakan cara penjumlahan dua buah vektor secara grafis, di mana salah satu titik tangkap vektor itu dipindahkan ke ujung vektor yang lain, lalu ditarik garis lurus dari pangkal ke ujung vektor tersebut. Garis dari pangkal ke ujung dua vektor merupakan hasil penjumlahan vektor atau disebut dengan resultan dari dua buah vektor tersebut. Nah, adapun langkah-langkah dari penjumlahan vektor dengan menggunakan metode segitiga, teman-teman bisa lihat ada langkah 1, langkah 2, dan langkah ketiga. Nah, dari gambar tersebut kita bisa tahu bahwa vektor C adalah hasil dari penjumlahan antara vektor A dengan vektor B. Nih, teman-teman bisa lihat ya, di sini merupakan vektor C ya, merupakan penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Sehingga kita juga bisa menyebut C merupakan vektor resultan. Nah, secara matematis penjumlahan vektor A dan vektor B dapat kita tuliskan dengan A ditambah B sama dengan C atau C sama dengan A plus B. Nah, dalam metode segitiga untuk menentukan vektor mana yang termasuk resultan dari penjumlahan dua vektor dapat dilakukan dengan menggunakan teknik vektor resultan sama dengan ujung bertemu ujung dan pangkal bertemu pangkal. Jadi jika ada 3 buah vektor yang membentuk bangun segitiga, untuk menentukan mana vektor yang termasuk vektor resultan adalah dengan cara melihat ujung dan pangkal vektor-vektor. Jika ada sebuah vektor yang ujungnya itu bertemu dengan ujung vektor yang lain dan pangkal vektor bertemu dengan pangkal vektor yang lain, sudah dipastikan bahwa vektor tersebut merupakan vektor resultan. Nah, seperti ini ya. Dan C ini merupakan vektor resultan. Kemudian untuk menentukan persama resultan vektornya, kita tulis penjumlahan vektor dimulai dari vektor yang pangkalnya bertemu dengan pangkal vektor yang menjadi resultannya. Supaya kita lebih paham, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini teman-teman bisa lihat ada penjumlahan segitiga yang merupakan ujung bertemu dengan pangkal. Nah, cara menjumlahkannya A dan B itu dapat dilihat di sini. Yang pertama kita akan menggambarkan A dulu ya, A. Setelah itu kita gambar B dengan skala yang sesuai, dimulai dari ujung panah milik A. Ya, kita gambar dari ujung panah milik A, kita tarik ke atas. Nah, jadi ujung panah A bertemu dengan pangkal B. Betul ya, ujung panah A bertemu dengan pangkal B, dan hal ini sama halnya seperti ketika kita berada pada pangkal A kemudian kita berjalan sampai ke ujung panah B.
Dan untuk mencari resultan atau jumlah dari kedua A dan B dengan metode grafis adalah dengan cara menggambarkan garis vektor yang ditarik dari pangkal A sampai ke ujung panah B, di mana rumusnya adalah R sama dengan A tambah B sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali AB cos delta. Jadi kesimpulannya di sini adalah cara penjumlahan dan pengurangan vektor itu mempunyai beragam cara, seperti cara segitiga yaitu 2 faktor pangkal ketemu ujung, cara jajaran genjang, 2 faktor pangkal ketemu pangkal, dan cara poligon. Baik, hari ini saya cukupkan sekian. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung WA japri saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.